kapanpun bapak-bapak ibu-ibu punya waktu luang buat memanfaatkan bambu awit, ya, awit, kita siap untuk datang. Dan sebagai pemanasannya kita mau olah bambu menjadi gelas bambu. Ada pernah bikin gelas bambu? Belum ya? Makanya gelas plastik semua ya? Pandangan keberatan. Mun bodas, tangkap. Coca-Cola. Mau diminum lah yang Coca-Cola. Ini haus. Ember kayu. Masuk. Nah, itu kita sebut namanya tukang bambu. Tukang bambu. Jadi untuk apa ya? Habis potong-potong. Isu diawit. Nah, tadi lanjut ya. Ini nanti gampang. Kita ambil apa potongan dulu. Bambu ya katanya. Nah, hasilnya tuh begini. Oh iya. Kan kupas, pakai cair, nanti disuling, ventilasi, netes, tampung. Tukang bambu ini banyak manfaatnya buat kesehatan, buat pengobatan, kayak kapsen, luka, gawat. Ibu-ibu mau masak, ngawetin pakai naon? Jawetkan, masuk ke kulkasnya. Nah, udah olesin, udah kasih kulkas. Oh, makanannya? Sate, daging, lauk. Atau kayu pakai bumbu. Pakai bumbu dia ya. Terus ini bahan baku yang sabun. Bisa mencuci. Sampo, bahkan odol. Sangka kapanan, bangun tanamannya jadi baju, jadi kain, tangganya jadi. Nah itu semua nanti kita latih asal apa dari saya
Ya mangkok. Mangkok jeung sambal. Ya naon? Sumpit bisa, sedotan juga bisa. Sedotan plastik ya. Itu limbah. Di laut itu makhluk laut itu ternyata dalamnya tuh pakai kemudian ya naon ya? Sapeda kan? Biasanya sapeda kunaon? Bahannya naon? Logamnya, logam. Ini naon? Bahannya naon? Awet gitu ya? Ada yang nanya dijual nggak itu Kang? Jual mun anu asal anak dia. Oh basian. Dalamnya teh ieu. Terus dilapis deui. Beda. Mobil mah awina dibelah-belah. Mobil mah utuh. Awina naon cok? Ini ada awina naon? Hah? Tali. Hah? Bambu payung. Boleh dibeli enggak? Payung. Kuat. Berapa ini dijualnya Kang? Langsung aja. Nanti diketawain jadi menarik kan. 3,5 juta. Kita mah nasinya 25 juta. Aik mau beli? Oh mau naik kan? Undi bule juga itu laku. Kalau kita mesti ketawain. Ujung naon beli mahal-mahalnya. Di itulah. Kenapa dia unik? Waduh. Langsung terjadi tak? Bandrek muncul dari bambu produksi Pamukara. Kenapa? Saya dibantu sama. Saya senok sewa. Ini sedotan. Sedotan kenapa dibagi? Ayo kan boleh yang biasa. Tidak ada lagi ini. Anda. Bang bambu kita teh. Sofian, angkat. Sofian. Bisi-bisi api bohong-bohongan dia. Acting kan. Angkat. Tambangnya, tambang. Tambang bisa enggak? Cobaan. Ayo nyobaannya. Sok dicoba ngangkat. Awi. Awi itu. Oh. Cobaan. Tampaknya. Awita, awinata, bukti awita. Awi bitung, tah. Awinata dibelah-belah. Dipadatin. Di lem. Kalah. Bisa pakai besi C. Dilem. Nah ini tuh bisa menggantikan fungsi kayu, bahkan bisa menggantikan kayu jati, kayu urin yang usianya puluhan tahun, tahun kita buat dengan bambu yang usianya hanya 3 tahun 5 tahun saja. Jadi sudah 3 tahun 5 tahun yang lalu kita tuh
ngasih tahu ke kita sosialisasi kayak gini, stop nebang pohon, karena pohon-pohonnya usianya puluhan tahun bahkan setahun itu nebangnya itu paling setengah jam ya, kadang setengah jam juga ya, tapi nanamnya itu kita berapa tahun. Kamu nggak ada juga yang kita selama hidup nggak melihat lagi yang kita tanam. Bisa digantikan dengan bambu. Kekuatannya sama, akan lebih kuat lagi. Dan ini bisa dilakukan macam-macam. Jadi di sini bambu bisa menggantikan fungsi kayu. Kalau udah jadi papan kayak gini, balok kayak gini kan bisa jadi apa? Buat kusen ya, buat lantai, buat dinding, buat mebel, meja kayak gitu ya. Bangunan. Biayanya gimana Pak? Biayanya sebanding dengan ini, dengan saya contoh kayu jati yang usianya puluhan tahun, 60 tahun, berapa dapat hidupnya? Ada nggak 25 juta? Lebih kan? Katanya 25 juta hidupnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kayu biasa, kayak kayu ngon, yang itu iya kebanding, nggak banding. Kalau kayu sengon ya, balik kayak bilah bambu. Karena ini dikasih lem. Oh, orang siapa tahu kalau ke sana nggak mandi aja, sana ya. Yang panduan mana yang panduan nih? Tahu bagaimana tuh? Sini. Oke. Ada yang mau coba? Yang punya ini awas. Kaki pecah-pecah. Boleh? Oh, ibu ada botol aqua atau tempat kosong uang aja. Ayo kita pindah ke sana. Bapak dan Ibu semuanya yang saya banggakan dan hormati, terima kasih kami dikasih kesempatan untuk mensosialisasikan sebuah sumber daya alam Indonesia yang masih melimpah, masih banyak. Bahkan kata Bunda Bambu Indonesia, Ibu Dr. Elizabeth Kawijaya, bambu Indonesia itu banyaknya itu ya 11% jenis bambu di dunia itu adanya di Indonesia. Beliau yang ngasih nama bambu Indonesia, ada 165 jenis yang sudah dikasih nama, banyak. Nah, dari situ kami sejak 8 tahun yang lalu, komunitas bambu di sini ada presiden, kita didatangi presiden loh Pak, presiden bambu Pak. Pak De, mana Pak De? Pak De, nah itu presiden bambunya Pak. Jadi kami sejak 8 tahun yang lalu mensosialisasikan, mengkampanyekan sebuah sumber daya alam yang di Indonesia, bambu ini, yang biasanya menjadi simbol kemiskinan. Di kita itu menjadi simbol kemiskinan Pak, karena sebatas apa, gede ya, milik ya, bambu itu. Tapi ternyata di luar negeri, bahkan di negara yang tidak memiliki budaya bambu, itu menjadi simbol kemapanan, emas hijau katanya, kemapanan, karena dia bisa menggantikan fungsi logam, fungsi plastik, fungsi benang, bahkan menjadi renewable energy, jadi biomas. Dan itu sudah kami lakukan semua. Disitulah kami mencoba membuat satu kampanye revolusi sebatang bambu. Jadi dari sebatang bambu ini, bibit bambu ini yang nanti bakal kita tanam di Puntut ini, ada 200-an bibit yang bakal kita tanam. Itu nanti setelah tumbuh 3 tahun yang akan datang tumbuh, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kami bawa di kayak contohnya nih. Kayak contohnya, ini frame sepeda Pak. Biasanya sepeda kan pakai logam ya, pakai apa ya,
Nah ini kita bisa pakai bambu Pak. Maksudnya, oh ini awal mulanya. Kemudian jadi yang gede baik itu sebelah sana ada. Terus ini Pak, yang lebih dahsyat juga ini Pak. Ini bambu Pak. Ini bambu pitung Pak. Nggak apa-apa, lewat aja. Mangga kalau Bapak mau nyobaan ngangkat. Ya. Nah ini bisa menggantikan fungsi kayu Pak. Kalau sudah jadi balok seperti ini, ya sama kayak kayu. Bisa jadi meja, bisa jadi kusen, jadi tiang, pintu, jendela, bisa jadi lantai, macam-macam Pak. Dan ini udah dites Pak di Puskim Bandung. Nah ada tuh dedengkotnya Puskim Bandung Pak Wito Pak. Nah beliau ini yang menjerumuskan saya ke bambu Pak 8 tahun yang lalu Pak. Asli Bandung Pak, peneliti Puskim Bandung Pak. Ini udah diuji lab, dites. Ternyata kekuatannya itu di atas kayu jati dan kayu ulin. Yang usianya 90 tahun Pak. Ada sertifikatnya Pak. Kita buat bambu dengan bambu yang usianya hanya 3 tahun 5 tahun saja. Makanya sejak 5 tahun yang lalu tuh ya kita kampanyekan juga sudah stop menebang pohon Pak. Karena untuk menumbuhkan pohon itu ya butuh puluhan tahun, yang kualitasnya bagus Pak ya. Bahkan ratusan tahun. Tapi kalau nebangnya hanya nggak ada setengah jam ditebang habis Pak. Tapi kalau bambu ini, kalau kita pakai bambu itu mulai bisa dipanen ya macamnya ada mulai 3 tahun. Kalau yang untuk konstruksi yang bagus 5 tahun, 7 tahun. Tapi bambu itu kalau kita panen itu nggak mati Pak, beda dengan pohon. Sekalinya kita tebang ya kita mesti nunggu masa panen tahun lagi. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi kalau bambu itu sekali kita tanam, sumber hidupku kan panen, nggak ada matinya. Karena banyak anak-anaknya. Contohnya ini. Udah ada iwungnya lah. Itu banyak dia akan tumbuh. Semakin kita panen itu semakin banyak ininya. Kebunnya. Nah makanya kita di sini menanam itu ya satu tujuannya itu supaya bisa jadi bambu itu konservasinya dapat, pemanfaatannya juga dapat. Dan selain itu ini lagi nih. Ini bukan Coca-Cola Pak. Tempatnya aja Coca-Cola ini. Maaf Pak, cium Pak, ini bau Coca-Cola atau bau apa? Jangan diminum dulu Pak ya. Bau apa Pak? Kalau Bapak bau apa itu Pak? Sama, bau asam juga? Apa? Bau asam. Nah ini kita sebut cuka bambu Pak. Iya. Buatnya dari asap. Jadi kalau bambu ada limbahnya, umpamanya potongan-potongan kecil ini yang sudah nggak kepake ya, potongan-potongan kecil yang nggak kepake itu dibakar Pak. Ini jadi akang bambu. Nah itu kan normal asapnya tuh. Nah asapnya kita suling, kita masukkan destilasi, tetes. Dan ini saya kan sapu jagat Pak, tolong Pak. Buat pengobatan, buat pengawetan, bahkan bahan baku buat sampo, sabun. Ini ada contoh sabunnya Pak. Sabun putih. Kan bambu Pak, ini juga asap ini Pak. Iya. Bisa buat pengawetan, jadi yang biasanya kayak nelayan, ikan-ikan itu di es juga di es itu diawetkan. Ini cukup olesi ini aja. Awet Pak. Bahkan kalau masakan, kalau nyate, kalau daging, ikan, gak usah kasih bumbu lagi, seluruh aja pakai ini, enak Pak. Karena ini asap, asap bambu ya. Nah itu fungsi bambunya, bahkan ayam ini topi bambu. Batu akik juga bambu Pak, fosilnya ini Pak.
Saya nggak bawa baju bambunya, serat bambu juga. Nah itulah yang akan kami alumni ITB ya, bersama dengan Akademi Bambu ingin kita itu tidak hanya menanam Pak, tapi ada pendampingannya supaya masyarakat itu selain melestarikan kekayaan alam kita juga bisa memanfaatkan. Tidak hanya ditanam saja, karena tadi bambu itu konservasinya dapat, pemanfaatannya juga dapat, dan semuanya mudah kok, bisa dilakukan, siapapun bisa. Saya nggak ada backgroundnya petani ataupun backgroundnya tukang kayu, saya arsitek Pak. Tapi karena bambu itu mudah dipelajari, diikuti, gampang, jadi ini bisa diduplikasi dengan mudah. Ada bambu jadi sedotan, udah habis sedotannya ya. Tuh sedotan tuh abah udah ini tuh. Jadi gelas, jadi tisu Pak. Jadi tisu, masih ada tuh sedotan Pak. Yang bisa jadi sumpit, gitu. Jadi semua yang pakai plastik itu bisa kita gantikan dengan bambu. Bahkan casing laptop, handphone, semuanya bisa. Nah inilah yang akan coba kita bagikan ke masyarakat yang menanam bambu ya. Dan nanti pilihannya kepada masyarakat di sini mau bisa bikin apa, mau bisa bikin anyaman, bisa bikin gelas, makan kan simpel-simpel itu aja, atau mau bikin kayu nggak apa-apa. Karena ini bangsanya paling bagus Pak, bambu itu adalah material masa depan. Kalau kata Abah Jadika dari Yayasan Bambu Indonesia, bambu itu adalah sang saka buana, pusaka alam semesta. Yang di sini dijadikan simbol kemiskinan, di luar itu jadi simbol kemapanan. Nanti saya ada videonya tuh, videonya kalau di luar itu jadi simbol kemapanan Pak. Kita doang yang malu pakai bambu Pak. Nah itu Pak. Udah jam 9 belum sih? Panitia udah jam 9 belum? Udah. Yang dulu Pak, jualan kami tentang bambu Pak. Nanti kita lanjutkan semuanya karena waktu sudah jam 9. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan para tamu dan para hadirin semuanya yang sudah meluangkan waktunya dan juga energi untuk datang ke acara peluncuran program Bambu Budaya, Bambu untuk Indonesia, Sedekah Udara dan Air. Acara ini adalah bagian dari Reunipera Angkatan 95 ITB, Institut Teknologi Bandung. Kebetulan kampus kami ini yang sedang memakai baju hijau. Hadir di negara kita ini adalah bambu runcing. Jadi bambu ini ikut berjuang untuk kemerdekaan negeri ini dan bisa mengalahkan waktu itu para penjajah ya hengkang dari negeri kita ini karena takut dengan bambu ya. Namun kenyataan hari ini kita melihat ya hutan bambu banyak di obrak-abrik ya. Kemarin di Makar Manik juga saya dapat laporan, akhirnya kita tangkap mereka dan kita bina, kemudian kita berikan solusi-solusi ya. Karena manfaat bambu selain ditinjau dari segi sejarah yang saya sampaikan tadi bahwa sangat bersejarah dan boleh dikatakan ya senjata andalan orang kita Indonesia saat itu adalah bambu. Oleh karena itu saya apresiasi sekali kepada kawan-kawan yang saat ini mencintai dan menggelorakan untuk memelopori kembali menanam bambu. Saya tidak akan menguraikan manfaatnya dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi kesejahteraan yang lain-lainnya. Mungkin nanti pakar bambu yang akan lebih menjelaskan. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengapresiasi. Kemudian pada kesempatan ulang tahun ke-25 ini juga saya memberikan hadiah kepada Pak Ahsan ya.
silahkan diberikan kepada para kelompok tani yang ada di Punculut ini. Tidak banyak, hanya 350 pohon. 50 pohon macadamia. Nanti kalau tidak tahu apa itu macadamia akan dijelaskan sama Pak Evi. Saya akan menjelaskan, tidak akan menjelaskan itu. Ya, ada satu juga pohon endemik Jawa Barat, Turen 100 batang Pak, saya berikan Pak. Dan eukaliptus 100 batang. Mudah-mudahan ikut memperkuat inisiasi Bapak menanam bambu di Punculut ini. Dan saya sampaikan pada kesempatan ini, jangan jauh-jauh Pak, yang 9.000 itu, ya. Alhamdulillah, beliau menugaskan kepada saya untuk hadir di sini. Kami itu juga sami alumni ITB. Ya. Untuk angkatan seberapa? 90. Nah, aku senior 5 tahun. Salam oke tipe Wagub, Pak Urus, salam oke tipe Setiawan. Ayo oke alumni ITB. Ya, Pak Setiawan 82 ya. Komisioner dari Bapak-bapak sekalian. Yang saya hormati Pak Dan Sektor, yang saya hormati Bapak Medi, Bapak Heru dari Lingkungan Hidup Bandung Barat, kemudian BPBD dan Bandung Barat, Pak Kapolsek, Ketua Alumni Panitia Pak Hasan, ya, serta Pak Sofian dan bapak-bapak sekalian, warga Punculut, ABG Sami. Saya 58 tahun lahir di sini. Ya, kami tadi Kecamatan Cijarap. Simkuring atas nama Jawa Barat sangat memberikan apresiasi pada kegiatan hari ini, ya, karena betul disampaikan oleh Pak Asep bahwa Jawa Barat ini merupakan provinsi yang lahan titiknya sangat luas sekali. Ya, ada 911.000 hektar. Ya. Nah, kemudian di kawasan kita berada di kawasan daerah Hulu Das Citarum. Nah, luasnya juga kurang lebih 97.000 hektar. Terbesar ada di luar kawasan, ada 61.000. Nah, 61.000 itu harus dihitung Pak Asep dan tim. Kudu sabaraha pohon anu dipelak di Hulu Das Citarum, di luar kawasan. Kudu aya 24 juta dalam berarti pohon. Kurang lebih 25 juta. Nah, jadi kegiatan hari ini mudah-mudahan ya, tidak hanya seremonial saja, makanya Pak Gubernur dengan luas lahan kritis yang berada di luar kawasan sudah menerbitkan edaran gerakan penanaman dan pelihara pohon. Jadi dikembalikan lagi ke masyarakat, biar masyarakat justru masyarakat lah. Jadi Pak Gubernur berinvestasi bahwa tadi konservasi kelestarian alam itu tidak hanya temporer tapi untuk jangka panjang. Makanya beliau mengedarkan misalnya untuk kembalikan ke masyarakat, untuk yang nikah cuma 10 pohon. Bapak pada nikah deui 10 pohon Pak. Kemudian Bapak siswa SMA perguruan tinggi yang wisuda. Jadi Pak Gubernur itu menciptakan supaya masyarakat sedang gembira menyumbang pohon. Ya, nah, jadi itu yang menikah. Kita lo, hutan, bebas sampah. 9. Kita akan melakukan penanaman ya. Jadi nanti di bawah itu sudah disediakan 40 lubang, 40 lubang, dan bibitnya itu seperti ini sudah dimasukin di lubang. Nah, nanti yang nggak berbagi ya, terutama yang warga yang akan menanam di pabrik, bibitnya juga sudah ada di bawah. Silakan diambil. Nanti kita sama-sama sebelum kita sama-sama ini karena nanti ada video itu saja. Saya kembalikan ke baik
dengan kasih sayang. Karena tanpa kasih sayang, tidak pernah ditengok, tidak pernah dirawat, apa yang dilakukan hari ini juga akan mati besok. Jadi saya harapkan kepada Pak Ahsan, tidak hari ini aja kita datang ke sini, ya, seminggu lagi tengok apa yang sudah ditanam. Tumbuhkah dia, hidupkah dia, suburkah dia? Kalau tidak subur, pupuk. Nah, gitu, karena wujud kasih sayang itu ya berikan makanlah kepada pohon-pohon yang kita tanami. Insya Allah akan bermanfaat ke depannya bagi masyarakat, baik yang ada di kabupaten maupun di kota dan anak cucu kita ke depan. Insya Allah. Karena ini alam yang kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita minta izin. Siap? Masukkan bambunya. Oke. Oke, masukkan. Tanam, Mas. Tanam. 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 Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan betung ini, mau ini. Selamat datang. Ya. Lagi Pak. Ada iungnya lah ini. Perempuan jadinya. Anaknya. Jadi kalau apa? Iya, salah satunya itunya. Nah, kalau kita mau manen bambu, nebang bambu, kalau ada rebungnya ini, nah ini tuh jangan ditebang. Mudah. Karena ini sama saja kayak ibu sedang menyusui. Aduknya dong, ini bambunya. Iya. Kasihan. Dia kondisinya lemah, lagi lemak-lemaknya itu. Jadi gampang kena hama. Nanti. Thank you. Nanti yang nggak ada ilmunya. Banyak.
Ini kayaknya yang mendominasi jenis yang betina kan, banyak ilmunya. Apa? Banyak anaknya. Enggak, contohnya yang sebetulnya kan gini. Setiap ditegur satu, iwungnya nggak mungkin satu. Sebenarnya ada panen iwung ini kalau mau hasilnya kualitasnya tambah tetap gitu. Ini lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panen dan panen iwung nih. 10. Hitung Pak, ini hitung. 11, 12. Iya, Ada 12 iwung. Kang Iwan mana Kang Iwan? Kang Iwan? Ya. 13 iwung. Langka nih ya. Banyak ternyata dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Yang mana 13, 14, 15 iwung. Banyak. Padahal yang ditebang cuma 2. Nih, 16. Bukan ini yang tumbuh. Ini. Oh, yang ini saya tumbuh aja, yang tumbuh. Iya, iya, ya itu. Itu sama di samping nanti. Ini aja nih. Nah, ini potong. Ini aja bibit. Oh, ini sama ini Cara pemotongan. bibitinnya banyak. Ini aja dipotong ke sini. Nah, kayak wedding kan harusnya diambil nih. Segini aja ya. Iya. Iwungnya. Ini biarin. Sama juga. Isan tapi ini Sundanya. belum. Buat angklung itu di tempat yang dataran rendah, jangan dataran tinggi kayak gini. Pecah nanti ini apa? Kelembabannya ini ya, kelembabannya tinggi. Kalau yang di tempat panas itu ini apa? Paling bagus. Ya, jadi ini suaranya nyaring gitu ya. Nah biasanya bambu kuning itu ya segini, bambu ampel kuning namanya. Itu gede banget kan? Biasanya cuma segini. Nah kalau yang di belakang itu bambu cendani, kecil-kecil. Bambunya itu. Bambu hitamnya itu bagus banget. Bambu cendani. Nah itu bisa buat gagang tas. Jadi mahal, mewah. Nah ini yang monopodial, jadi tumbuhnya satu-satu. Kalau bambu Indonesia itu berumpun, simpodial sebutnya. Kalau bambu laling itu monopodial. Yang ini satu. Iya. Di Jepang jadi. Kelihatan nggak? Sampai nggak? Temanya dihilangin kah? Jadi masih Jepang. Ayo Pak Kades, itu butik dulu. Udah. Nah, Bagus bener? Nggak jadi no sasis no pay. iya justru bagus bambu itu lebih gede. Nggak pakai plastik. Oh iya gitu ya, asik ya. Nopo. Aduh, gitu. Ingat Mas Boy, Pak Bodas. Ingat sama Desi, sama Bu Eli di Damyang. Sama juga. Hah? Ya. Kalau kamu turun naik ke sini, badannya turun 2 kilo. Iya, jadi 50. Sebulan sekali mah nggak bisa. Jadi 50. Setiap minggu. Tiap hari mah tuh. Dia punya 40 spesies itu. Ini masih jauh ke bawahnya. Pulangnya lewat sana. Lebih tinggi lagi. Lebih tanjakan. Si Pasam tuh hasil lihatnya kemarin tuh.
Tinggi nih anak tangga ya. Nah, ini bambu betung. Campuran ya. Tapi yang di belakang kan kepala buah, kepala Tapi ini lucu ya. apa? Rambut putih, nah Hijau. jambul. Yang bagian tengahnya tuh. Bagian tengahnya tuh. Lihat ewungnya nih, lihat ewungnya tuh. Bagian tengahnya rebungnya tuh. Paling gede. Wah, Pak Kodas yang di Nakasan lebih hebat lagi lah ya. Oh iya. Oh, dia mah Bukan petung. Ada juga ya di Batu Raden itu katanya bambu merak gitu dah, yang memang melebar gitu kayak. Karena apa? Karena musim hujan. Dua kali apa? dari mulai bulan November sampai bulan Maret. Setelah itu nggak ada. 2 kali tanam. Oh ini mah bener-bener lebih dari naik ke tanah. Itu betung putih. Wah, Begitu mah. tempat batu. Itu mah harganya satu batang tuh bisa sampai 200 nih. Kalau udah diawetin. Ingin Majalengka kalau gini mah. Ini apa tahu? Dia punya kebun Pak Kodas sudah ada di sana. Masih lengkap. Nah, ini ada sama Aida. Bambu Buddha nih. Ini terakhir. Ini bambu Buddha. Buddha. Bambu Buddha, Bambu botol. bambu gelendung. Ya, nggak Pak. Silakan. Ayo. Ayo deh. Calon bambu juga. Ada bambu. Ayo gaya TikTok dong, gaya TikTok. Masih TikTok ini ya. Gaya TikTok. Gimana, Red? Itu gua yang bisa mah Ya. Nah, mantap tuh. Bambu bungkus. Masih bambu hitam. Tuh lihat ini siktek. Suspek. Bakal yang jadi daun. nggak dijual sama yang punya juga. Mas Satya itu yang waktu kita di Jayakarta Hotel tuh ya? Ya. Nah, di sini ada bambu tuh. Itu ada Sultan Batu. Buset jauhnya. Oh, itu bambu betung yang gede tuh. Ya lah, itu ditumpang tuh. Tapi ini terlalu kerep, belum dijalangin. 30 cm. Iya. Rusak teman-teman. Ambilnya susah tuh mah. Tuh, Pak, sudah mulai ada itu obat itu. Itu yang kayak sarang ya? Benalu. Yang kayak sarang ya? Benalu bambu. Obat itu. Ya. Nah, itu bambu gombong. Ya. Saingan dengan yang betung, bambu gombong. Tingginya sama. Tapi gagah ini ya. Dari yang betul. Udah emang Pintar ya. lebih kalau gunanya sedikit ya. Sok pada ke bawah sana, nanti saya foto. Enggak ah. Yang mau ke bawah saya foto nanti. Yang nggak mau, yang moto. Aku ya mau. Soalnya kalau mau
Harus di sini ya. Ya. Sebutan lokal untuk bombong. Yuk. Dan apa lebih soft ininya dagingnya. Kalau di tempat panas bagus ya. Makanya ini bagusnya buat bambu laminasi. Karena dia tebal-tebal tuh, ada bisa 4 sentian tuh ininya. Dagingnya tuh. Nah, kalau mau bambu laminasi itu ada proses drying dulu ya? Ada. Dan ini yang paling ekonomis gua buat bambu laminasi. Karena tebalnya itu. Jadi berapa tumpuk aja udah. Kayak yang balok itu. Ini ada 500 batang kali nggak dalamnya? Ini 100 aja segini. Sekarang hitungnya tinggal ini aja Pak. Diameter ini berapa Pak? Di sama ini. Dibagi ini. Diameter ini. Banyak ini sama dengan banyaknya daunnya di bawah. Nah, boleh ya. Tapi yang paling dalam yang paling gede-gede. Nah, di sana itu mata aja. Jenisnya sama, akarnya itu, akar rimpangnya itu keluar. Oh, dari akar. Ya, jadi, akar. Dia itu pas tumbuhnya tuh sama Keluar. sama kakak-kakaknya. Sebenarnya lo. Jangan ini lo. Anak tiri. Anak tiri dia. Tapi dia berhasil kembali. Eksis dia. Dia menemukan ininya apa? Spesiesnya dia. Walaupun udah di ini. Aduh, ada yang belok lagi betul. Sulit tuh naik buat sepeda kan susah gitu. Nah ini bisa buat obat nih benalunya nih. Ini nih. Yang ini nih. Yang ngegantung Atasnya. selama Itu sarang bisa pakai sarang burung. Coba, nggak usah pakai bending stress method. Ini lihat belok sendiri dia. Ada temennya yang belok di dalam ya. Ini mungkin waktu kehalang ditebang, kehalang dia belok apa nekuk. Kalau mau foto di sini bagus juga. Nah, di foto lagi gituan. Pak D mana Pak D? Siapa itu coba? Bapak Bu tuh harus kasih tahu, Pak, ini Pak cara membelokkan bambu kayak gini, Mek. Oh ini. Iya. Buat sepeda. Buku-bukunya kan tambah pendek ya. Itu alami gitu. Iya, untuk bisa belok itu ya Pak ya? Iya. Ini hebatnya Pak alam. Iya, bisa. Wow, sampai atas. Itu bambu tali. Bambu tali itu biasa dipakai buat anyaman. Khasnya apa kelopaknya itu banyak kecil. Buat anyaman nih kayak itu. Wadah. Aduh, malu kan. Ya, Ade. Umur Ade, umur om 66 kali umur kita ya.
Bambu muda yang kecilnya nih. Saya kendi. Lucu ya, kendi. Kalau ilmiahnya bambu nabi. Buat landscape, Ya, kendi. landscape. Bisa juga buat batang sepeda unik. Iya, kayak kendi. Gilu. Iya, gambar mimpi. Nah, kalau ini bambu tampiang yang biasa buat suling, buat pelotokan.